Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, senang sekali saya bisa menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara di dalam konten saya, yaitu Indah Bersamamu. Nah Bapak Ibu Saudara, kali ini saya mau berbicara tentang salib. Mungkin kita berpikir, loh kan bukan Paskah ini atau Jumat Agung, kok ngomongnya salib? Salib itu bukan cuma dibahas atau diingat ketika kita memasuki masa-masa sengsara, Jumat Agung, Paskah dan sebagainya, dan setelah itu bye, kita nggak usah ingat-ingat lagi tentang salib. Firman Tuhan berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya setiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, kali ini saya mau membahas mengenai tema yang saya berikan, yaitu jalan salib. Apa yang dimaksud dengan jalan salib? Bapak Ibu Saudara, selama ini kita berpikir bahwa jalan salib itu Via Dolorosa. Jadi pada waktu kita ada di Israel, lalu kita menjalani Via Dolorosa, lalu kita selalu bilang, oh inilah jalan salib. Tapi saat ini Bapak Ibu Saudara, saya mau membahas mengenai jalan salib yang berbeda, pengertiannya bagi setiap kita, dan kiranya lewat konten ini setiap kita boleh semakin dibawa lebih mengenal Tuhan lebih baik lagi. Nah, sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang memanggil kami untuk mengikut Engkau Tuhan, biarlah Engkau ingatkan kepada setiap kami saat ini bahwa ketika kami mengikut Engkau, kami tidak hanya mengharapkan semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan seperti apa yang kami harapkan, sehingga kami selalu menuntut bahwa kami harus mengalami segala kelimpahan, kebaikan, dan sebagainya. Namun kami tidak mau, bahkan kami menolak ketika kami harus mengalami banyak penderitaan. Sebab ketika Engkau memanggil kami untuk mengikut Engkau, Engkau tidak pernah menjanjikan bahwa perjalanan hidup kami otomatis akan menjadi mudah. Ada banyak hal yang harus kami pikul dalam hidup ini. Ada banyak hal yang harus kami perjuangkan dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapa, biarlah kami tidak hanya mau yang baiknya saja. Sebagaimana Ayub berkata, apakah aku hanya mau menerima yang baik daripada Tuhan? Biarlah lewat konten ini, jalan salib ini, kami boleh belajar lebih lagi untuk mengerti maksud-Mu atas hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai kami Roh Kudus. Amin. Kita buka Matius 7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini, jalan yang benar. Kalau ada jalan yang benar, berarti ada jalan yang salah. Ayat yang ke-12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya ulang kembali ayat yang ke-13-14 tadi, Bapak Ibu Saudara. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Dan itu menjadi pilihan banyak orang maksudnya, sehingga banyak orang yang masuk melaluinya. Namun, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit saja orang yang mendapatinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau boleh, saat ini saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa dan untuk alasan apakah kita mau mengikuti Yesus? Biarlah sejenak kita merenungkan. Mengapa dan untuk alasan apa kita mau mengikuti Yesus?
Apakah hanya sekedar supaya kita dibebaskan dari segala masalah yang menghimpit hidup kita dan terbebaskan dari segala penderitaan yang kita alami? Apakah itu yang menjadi tujuan kita pada waktu kita mengikuti Yesus? Apakah kita berpikir bahwa akan ada jalan pintas kalau saja kita rajin beribadah, apalagi melayaninya? Sehingga setiap kita tidak perlu melalui jalan salib lagi. Sebab kalau kita mendengar kata jalan salib, pasti itu jalan penderitaan, sudah. Ada sebuah pujian yang sangat dikenal di sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara. Di dalam dunia ada dua jalan, yaitu jalan yang luas, di mana banyak orang yang mau melaluinya, dan satunya lagi hanya sedikit orang yang mau melaluinya karena tidak seluas jalan yang pertama. Lalu jalan mana yang kita mau pilih untuk kita lalui? Yang luas tentunya kelihatan begitu menyenangkan. Namun menuju kepada kebinasaan, atau jalan yang sempit, namun menuju kepada kehidupan. Tuhan Yesus pun bergumul, Bapak Ibu Saudara, ketika ia datang sebagai manusia di Taman Getsemani dengan rasa takut yang tidak kepala. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berkata bahwa Tuhan itu tidak mengerti rasa takut yang sedang kita alami hari ini. Dia pernah mengalaminya. Bahkan saya yakin tidak akan pernah ada satu orang pun yang pernah mengalami rasa takut seperti apa yang Tuhan Yesus alami. Kenapa? Karena sampai-sampai keringatnya keluar seperti darah. Di dalam ketakutan kita tidak pernah mengalami sampai keluar keringat seperti darah. Dan itu Tuhan Yesus sudah alami. Dia bergumul untuk kalau boleh tidak melalui jalan yang sempit itu, yaitu sebuah jalan salib. Tetapi Bapaknya tidak bergeming. Tetap pada rencananya bahwa pemulihan manusia dan penebusan dosa hanya dapat terjadi melalui kematiannya. Yesus pun menyadari, Bapak Ibu Saudara, bahwa kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk pada akhirnya mati di kayu salib. Tidak ada lagi jalan yang lain, tidak ada jalan pintas. Dan itu yang harus dia jalani. Ia harus melewati jalan salib. Itu sebabnya di dalam kitab Yohanes 12 ayat 24-27, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk kehidupan yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapak Ibu Saudara, dalam hitungan beberapa minggu lagi, mungkin sekitar 10 minggu barangkali, atau 9 minggu lagi, kita akan merayakan Natal. Dan itu bukanlah momen untuk bersenang-senang. Namun itu merupakan jalan salib kedatangannya untuk mati di kayu salib.
sebabnya Bapak Ibu Saudara, harusnya perayaan Natal dengan perayaan Paskah itu harusnya perayaan Paskah yang lebih dirayakan dengan kemenangan. Sebab disitulah puncak dari segala rencana tergenapi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kita juga harus melewati jalan salib. Yaitu untuk mati atas segala sesuatu yang tidak pernah menjadi bagian dari dirinya. Yaitu mati untuk dosa dan keinginan daging kita. Saat ini, biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Adakah bagian dalam hidup kita yang belum dimatikan? Yang menghalangi kita untuk mengalami kehidupan yang disediakan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana tertulis di dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah segala dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan bagi kita di dalam renungan ini, biarlah ini menjadi respon kita di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Hidup yang Dia tebus ini, kita mau letakkan sebagai persembahan yang hidup di mezbahnya Tuhan. Kita juga mau meletakkan semua hak atas masa depan kita, semua kehendak, keinginan apapun itu, cita-cita, segalanya di dalam tangan Tuhan. Sambil kita berkata, jadilah padaku hanya seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal,
perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini doa kami, ini rindu kami. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Inarabo, inarabayarabashane, inalabayarabashinarabo, selamanya. Jadilah kehendak-Mu. Ini hidup kami, Bapa. Kami mau letakkan di mezbah-Mu. Dan ini doa kami. Jadilah pada kami hanya seperti yang Kau ingini. Pakai hidup kami, Tuhan, untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Biar hidup yang telah Kau tebus ini selalu menyenangkan-Mu, Tuhan. Sekarang dan sampai selamanya. Mari sama-sama kita mau katakan,